Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan yang meneguhkan kita melakukan tugas-tugas tanggung jawab hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jalan kebenaran tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Ada kalanya dia harus menempuh jalan yang berliku dan bahkan tidak jarang menghadapi jalan-jalan yang buntu. Tetapi sepanjang apapun jalannya kebenaran itu yang harus dilalui, walau berliku dan kadang-kadang menghadapi tembok yang membuat jalan kebenaran itu buntu, jalan kebenaran itu tidak pernah berhenti. Dia mengalir terus berjalan seperti air, dan pada akhirnya kebenaran itu akan menemukan jalan kebenangan. Demikianlah kebenaran itu. Demikianlah kiranya penginjilan itu tidak selalu berjalan mulus. Seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia harus menghadapi berbagai tantangan. Dia harus diperhadapkan dengan berbagai-bagai hambatan. Ada orang yang bahkan berencana untuk membunuh dia. Dan tentunya itu, bila diperhadapkan kepada pribadi-pribadi kita, ada kalanya membuat kita menjadi jemu, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi pesimis, membuat kita mau berhenti. Dalam situasi yang demikianlah firman Tuhan berkata kepada Rasul Paulus di sini. Tuhan Allah berkata di dalam penglihatannya, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Dan dalam firman Tuhan ini kemudian dilanjutkan, karena Allah juga memakai orang-orang yang dikasihinya untuk membantu, menolong, dan menyertai Paulus di dalam pemberitaannya. Di dalam perikop bacaan ini, boleh kita baca dan boleh kita lihat itu, bahwa Tuhan memakai yaitu Krispus, kepala rumah ibadat, untuk menerima dia. Bahkan Galileo juga, atau Galileo, yang adalah gubernur Akhaya waktu itu, tidak bersedia menimbang perkara Paulus dengan Yahudi. Artinya, Tuhan turut bekerja untuk mendampingi hambanya dan melepaskannya dari kecelakaan dan membuka jalan bagi kebenaran dan Injil tersebut. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam situasi yang sekarang ini juga, jangan kita pernah takut memperkatakan kebenaran dan jangan pernah berhenti dan diam untuk menyuarakan kebenaran itu sendiri. Boleh banyak hal yang kita takutkan, mungkin menyangkut posisi kita, jabatan kita, bahkan nyawa kita sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan mau menjamin kita, jangan takut dan jangan pernah berhenti. Kebenaran itu akan berbicara sendiri, karena Tuhan Yesus juga pernah berkata, jika murid-murid Tuhan Yesus diam, maka bahkan batu-batu sendiri juga akan bersuara menyeru-nyerukan namanya. Maka jadilah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi batu penjuru yang hidup, bukan menjadi batu yang diam, yang mendiamkan penindasan di sana-sini, yang mendiamkan penyelewengan akan firman di sana-sini, yang mendiamkan hujatan juga kepada Tuhan Yesus. Tapi mari kita bersuara, menyaksikan Injil, menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita, dengan perkataan, tindakan, dan perbuatan-perbuatan yang nyata, sehingga banyak jiwa yang kemudian ikut memuji Tuhan. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan meneguhkan, menguatkan kami tetap menjadi saksi Tuhan, tidak takut menghadapi dunia, dan tidak pernah diam menyuarakan keadilan dan kebenaran dan Injil Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka sertai kami melakukan tugas itu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.